Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Rombongan mahasiswa yang sedang kuliah kerja nyata atau KKN di Pesawaran tenggelam di sungai. 3 diantaranya ditemukan tewas. Puluhan penjudi sabung ayam di Lampung Selatan kocar-kacir melarikan diri ke sawah saat digerebek polisi. Sidak dapur umum pengelolaan makanan bergizi gratis di Tulang Bawang diwarnai pelarangan wartawan meliput. Program makan bergizi gratis atau MBG akhirnya datang juga di Tulang Bawang. Mereka yang menerima paket makanan diantaranya adalah ratusan siswa SMP Negeri 1 Banjarmarko Tulang Bawang pada Selasa pagi. Para siswa menyatakan baru pertama menerima makanan bergizi gratis dari pemerintah. Paket makanan yang diterimanya berupa nasi putih, sayur mayur, ayam goreng, susu, dan buah-buahan. Meski mengaku senang dan berharap bisa digelar rutin, namun para siswa memberi masukan ke penyelenggara supaya meningkatkan kualitas rasa makanan. Gimana tanggapannya terkait masalah makanan ini? Maaf ya, saya hambar. Kurang ya? Tapi ayamnya enak. Ayam enak. Porsinya bagaimana? Pas. Menunya apa aja sih? Susu, ayam, sama sayur. Jadi yang kurang apa? Kurang rasa di bagian apa ini? Sayur. Sayurnya kurang apa? Ya, hambar. Mungkin buat selanjutnya ayamnya lebih diungkep lebih lama lah biar tidak terlalu keras karena emang sulit dikunyah dan sulit diambil dengan sendok. Itu aja sih. Untuk bumbu lainnya? Bumbu lainnya sudah pas dan nikmat. Untuk sayurnya? Sayurnya ya gimana ya? Mungkin kurang bumbu sedikit saja. Nasinya bagaimana? Nasinya sudah pas, tidak terlalu lembek, tidak terlalu keras. Sudah pas. Kemudian apa aja sih yang ada di dalam kotak makan itu isinya? Tadi saat makan isinya ada ayam, ada nasi, ada sayur, ada susu dan juga buah jeruk. Kemudian apa harapan ke depannya? Kedepannya agar program ini akan berlanjut. Pendistribusian makanan bergizi gratis pertama kali digelar serentak mulai sekolah PAUD, SD, dan SMP. Pemkab Tulang Bawang mengklaim selama hari Selasa telah mendistribusikan 3.000 paket makanan bergizi bagi siswa. Ya, kita ini program ini kan program nasional, program unggulan. Kita sudah rapatkan dengan BGN, dengan Pak Dandim dan kami Pemda. Nah, hari ini hadir juga Pak Kajari beserta pihak ketiganya untuk malah kalau kemarin rapat hasilnya saya minta simulasi sebelumnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa saksikan, bisa sampailah ke siswa. Program makan bergizi gratis telah resmi dijalankan mulai awal Januari 2025. Namun hingga kini pendistribusiannya belum merata ke semua sekolah dan bahkan lebih banyak sekolah yang belum menerimanya. Para siswa berharap makan bergizi gratis segera datang karena telah resmi dibiayai pemerintah yang seharusnya jadi hak semua siswa mendapatkannya. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Dapur umum tempat pengolahan makanan bergizi gratis atau MBG yang terletak di Desa Agung Dalam, Kecamatan Banjarmarko, Tulang Bawang, Selasa siang disidak Forkopimda Tulang Bawang. Dalam sidak itu, petugas menemukan adanya kekurangan fasilitas memasak seperti kompor, peralatan masak, hingga wadah makanan yang harus ditambah dan permasalahan itu didesak harus segera diperbaiki.
Waktu pendistribusian makanan juga dituntut untuk lebih cepat dan jangan sampai telat tiba di sekolah. Hal tersebut karena supaya tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar serta makanan yang didistribusikan tetap hangat dan higienis. Masih perlu peningkatan. Kenapa? Karena ini memang hari pertama. Ke depan kami sudah koordinasi dengan Pak Faisal tadi dari BGN supaya lebih persiapannya lebih matang lagi lah, dari tempat kompornya, tempat cucinya gitu, terus termasuk jam masaknya, jam pengantarannya. Ini kita kasih masukan kepada BGN agar lebih efektif dan lebih baik lagi ke depannya. Gak bisa nyerot ke belakang. Kita dapat teguran dari pusat. Pada sidak di dapur makanan bergizi gratis ini sempat diwarnai pelarangan wartawan masuk oleh pihak pengelola. Alasannya, wartawan tidak memakai masker dan sarung tangan. Saya menutup. Iya, maaf ya Pak. Di dapur itu kan tempat steril ya Pak. Takutnya nanti media ini belum cuci tangan, belum pakai APD. Kami juga untuk perlengkapan APD-nya juga tidak seberapa ya Pak. Untuk zona perhitungan kami juga ya pas untuk pekerja seperti itu Pak. Kan tadi kan rombongan pejabat yang lain kan masuk Mas, termasuk kawan-kawan ada juga. Jadi untuk itu ya saya hanya bisa mengatakan itu arahan dari pusat Pak. Saya di luar kendali itu. Ya. Dari pusat yang mana Pak? Dari pusat BGN Pak ya. Alasan petugas dapur umum tersebut bertolak belakang dengan kondisi saat petugas melakukan sidak yang tidak memakai masker dan sarung tangan namun diperbolehkan masuk. Forkopimda Kabupaten Tulang Bawang untuk meninjau lokasi yang digunakan sebagai dapur umum. Namun sayangnya untuk awak media tidak diperbolehkan masuk dengan kalimat bahwa saya takut tidak steril. Padahal statusnya terkait masalah Forkopimda dan awak media itu pun sama. Dan tidak menggunakan masker. Itu menjadi salah satu yaitu permasalahan yang menjadi daripada ganjalan dan kecurigaan awak media. Kenapa awak media tidak diperbolehkan masuk di ruangan? Masalah libur sekolah pada bulan Ramadan telah ditetapkan oleh pemerintah. Selasa siang, Dinas Pendidikan Bandar Lampung menyatakan telah menerima surat edaran keputusan bersama 3 menteri terkait masa libur sekolah selama Ramadan 1446 Hijriah. Dalam aturan itu, siswa mendapat jatah libur 2 kali. Awal libur tanggal 27 Februari hingga 5 Maret, kemudian pada 6 hingga 25 Maret para siswa kembali masuk sekolah. Lalu pada libur lagi dalam rangka libur lebaran yang dimulai 26 Maret hingga 8 April. Siswa kembali masuk sekolah pada secara normal setelah lebaran mulai tanggal 9 April. Peningkatan ketakwaan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, tidak terkecuali juga dengan sekolah-sekolah yang non-muslim ya. Mereka juga disarankan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Tidak ada yang 30 hari itu. Jadi kalau berdasarkan edaran itu minggu pertama anak-anak itu belajar di rumah. Nah, di minggu kedua, minggu ketiga kita belajar di sekolah dengan diisi dengan kegiatan-kegiatan, boleh pembelajaran, boleh keagamaan dan lain sebagainya. Salah satu hal yang dapat kami lakukan itu adalah kami mengajak anak-anak untuk kembali membuka buku yang dulu biasanya kalau ada tugas selalu membuka handphone. Itu buku-buku di perpustakaan sekarang tuh tidak baru lagi. Jadi banyak sekali anak-anak yang meminjam buku dan aktif untuk bergantian untuk meminjam buku gitu. Kemudian yang paling penting itu adalah dinamika sosial anak. Itu ingin kami kembangkan supaya anak-anak itu terbentuk dari karakternya lebih baik gitu. Tidak hanya aspek kognitif, jadi aspek sosial, kerjasama, kemudian saling menghargai dan saling support satu sama lain itu muncul dengan sendirinya. Masalah libur sekolah di bulan Ramadan sempat jadi isu nasional sebab telah diberlakukan sejak tahun 1999 di era Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Aturan itu kemudian dievaluasi pada Ramadan tahun ini atau setelah berjalan selama 25 tahun. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.